Selamat malam jemaat sekalian. Saat ini kita terpisah satu dengan yang lain akibat dampak pandemi COVID-19. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Marilah kita berserah dan mengintrospeksi diri. Bila ada hal yang tidak berkenan telah kita perbuat yang mendukakan hati Allah dan sesama, mohonkanlah pengampunannya, serta berbaliklah menjadi pribadi yang lebih baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, dengarlah panggilan Tuhan Yesus yang lembut. Dengan prihatin, Ia akan menjamah dan memulihkan kita. Mari memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, saat ini kami sedang mengalami masa sulit atas pandemi yang mewabah di dunia ini. Dampaknya sangat terasa dalam hidup ini. Namun sebagai umat percaya, kami bersyukur bila keadaan ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Kami belajar banyak hal untuk kami renungkan dan maknai dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Ampuni kami ya Tuhan, apabila dalam hidup ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagimu dan menyakiti sesama kami, sehingga kehidupan pribadi dan keluarga boleh berkenan dan memancarkan kasih. Saat ini kami berkumpul bersama dalam keluarga yang mengasihimu, untuk beribadah dan belajar dari firman-Mu. Berkatilah ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 35
bait 1 dan 3. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menutup semua suara-suara yang tidak berkenan di hati kami ya Tuhan. Biarlah suara Tuhan saja. Kuatkan hamba untuk menyampaikan berita-Mu ya Bapa, agar mampu dan agar bermanfaat bagi manusia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5. Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu Indonesia sedang dihebohkan dengan pemberitaan tentang situasi orang-orang yang berada di Bandara 2 Soekarno-Hatta, Jakarta tentunya. Berita ini cukup viral karena masuk dalam sosial media seperti WA dan Facebook. Tidak ketinggalan pula ditayangkan pada stasiun TV, sehingga banyak menuai tanggapan dari masyarakat. Kenapa hal ini terjadi? Tidak lain karena situasi saat ini di mana dunia sedang dilanda pandemik virus COVID-19 atau virus corona yang tidak kelihatan tetapi mematikan. Sehingga Indonesia pun ikut memantau dan menanggulangi serta mencegah yang dianjurkan oleh pemerintah. Sampai-sampai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini juga tentunya berlaku di semua tempat. Apalagi pemerintah menutup sebagian besar sarana transportasi baik darat, laut dan udara. Tetapi apa yang terjadi? Suasana seperti ini masih saja ada orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan rela berusaha mencari cara untuk mewujudkan keinginannya.
Di lain pihak pula ada orang-orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Seperti halnya menjual surat keterangan dokter bebas COVID. Bahkan memperolehnya juga tidak susah, mudah, bisa online lagi. Disinilah muncul berbagai tanggapan dari masyarakat. Terlebih-lebih dari para medis yang selama ini rela mempertaruhkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa mereka. Mereka rela mendedikasikan kehidupan mereka demi para pasien yang terjangkit virus corona ini. Sampai-sampai mereka tetap tabah di saat sebagian masyarakat tidak mau menerima mereka. Ya, hanya dengan alasan takut terjangkit katanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jeritan para medis inilah yang tercermin di dalam kehidupan manusia saat ini, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang berbuat sesuka hati mereka tanpa melihat jerih payah para medis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini hanya sebagian kecil saja yang terjadi di Indonesia. Banyak hal lagi yang dapat kita temukan di luar sana. Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini tidak jauh berbeda yang kita ambil dari Amos 2. Amos adalah seorang masyarakat biasa, ia adalah seorang gembala domba dan pemungut buah ara di dekat kota kecil Tekoa di selatan Yerusalem, di kerajaan Yehuda. Tuhan memilihnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Yehuda, yaitu mengingatkan hukum Allah kepada pemimpin kerajaan selatan yaitu Yehuda, dan mengajak untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5 di bawah perikop hukum atas Yehuda. Mau diawalinya dengan ayat 4 mengatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa Yehuda karena 3, bahkan 4 perbuatan jahat mereka. Apa saja kira-kira perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Yang pertama, Bapak Ibu, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Bangsa Yehuda sudah menolak hukum-hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan sudah diabaikan oleh mereka. Itu halnya yang pertama. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, menolak hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan masyarakat Yehuda ada ketetapan-ketetapan yang berlaku, tetapi itu pun sudah dilanggar oleh bangsa Yehuda. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Nah, Bapak Ibu, ternyata bangsa-bangsa Yehuda, orang-orang di kerajaan selatan ini sudah berbalik hatinya. Tidak lagi kepada Tuhan, tetapi mereka berbalik kepada dewa-dewa dengan beralasan bahwa terlihat oleh mereka, sehingga mereka mengikuti dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Itulah kejahatan yang ketiga. Dan kejahatan yang keempat, Bapak Ibu, dikatakan di sini di dalam Alkitab, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kesalahan-kesalahan yang terjadi di Yehuda ini tidak hanya oleh masyarakat-masyarakat yang sudah ada atau yang berlaku pada saat itu, tetapi sejak nenek moyang mereka sudah ikut di dalam kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu Tuhan katakan,
Ada 3 bahkan 4 kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saat ini? Amos sudah mengingatkan kepada kita kesalahan-kesalahan yang berada di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Bagaimana dengan kita saat ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lakukan, atau 3B yang dapat kita lakukan. B yang pertama adalah berdoa. Kita berdoa mohon pengampunan Tuhan, sekaligus kita berdoa untuk dunia, terutama bangsa kita saat ini, untuk diberikan pemulihan dari pandemik virus corona, sehingga negara kita dapat pulih seperti sedia kala. Masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, persekutuan dapat yang dalam sekarang ini dalam wadah gereja dapat berjalan kembali, yang walaupun saat ini aktivitasnya kita lakukan menggunakan saluran streaming YouTube untuk ibadah-ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah minggu, IMPA, IMPT, dan juga ada renungan setiap pagi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jan Yona Lumanom. Itu hal yang kedua. Bapak Ibu, B yang kedua itu berkorban. Pergunakanlah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya. Bukan kita gunakan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tetapi kita perlu melihat sekeliling kita. Apalagi seperti saat ini. Di tengah kondisi yang tidak menentu karena pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Kita dapat menggunakan berkat Tuhan dengan saling berbagi. Dan kebetulan saat ini GPIP Gloria mempunyai wadah untuk menyalurkan bantuan kepada jemaat dan warga sekitar yang ada di sekeliling kita dengan memberikan natura yang dapat dibagikan dalam tiap-tiap bulannya. Hal yang ketiga Bapak Ibu, B yang ketiga adalah bersaksi. Kita sebagai umat Tuhan perlu memiliki sikap yang berani tampil beda dari orang-orang lain. Kita perlu tampil sebagai garam dan terang yang menyuarakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai dengan ke-16. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minimal 3B tersebut, yaitu berdoa, berkorban, dan bersaksi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita kesehari. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan boleh kami renungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang boleh Engkau perbuat buat kami ya Bapa, sampai dengan saat ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam doa syafaat ini kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau telah pelihara dan menjaganya ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan wakil-wakilnya, bahkan seluruh aparat pemerintah yang paling rendah sekalipun ya Tuhan. Bapa dalam surga, walaupun kami tahu kondisi saat ini, bangsa dan negara kami ya Tuhan masuk ke dalam polemik pandemik virus corona ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Bapak juga beserta dengan seluruh para medis. Bapak juga beserta bagi seluruh pemerintah kami ya Bapak. Sehingga kami boleh melewati seluruh pandemik, seluruh permasalahan yang ada saat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Begitu juga secara khusus ya Tuhan, gereja yang ada di Indonesia. Dan terlebih khusus lagi ya Bapa, untuk gereja GPIB Gloria di Bekasi ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau menyertai seluruh pendeta yang ada di tempat di GPIB Gloria ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau mau sertai dan urapi mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, begitu juga untuk seluruh presbiter yang berada di gereja kami, baik dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 ya Tuhan. Engkau memimpin dan menyertai ya Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan boleh mereka jalankan dengan beralaskan kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam surga, kami juga mau serahkan seluruh keberadaan anak-anak kami di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam keadaan mereka di rumah belajar dan mengikuti arahan-arahan, Engkau tetap memimpin dan menyertai anak-anak kami ya Tuhan. Biar mereka dapat melakukannya dengan baik. Dan suatu saat jika semua sudah boleh berlalu, mereka dapat beraktivitas kembali seperti semula ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar suara-suara permohonan daripada anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Engkau kiranya memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka mampu memperolehkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami mau serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus dalam surga, inilah doa kami. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mengabulkannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. Kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 5. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umat mencari hidup yang bakal, yang berteduh bertanda tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga kami yang selalu terpelihara dalam kasih-Mu. Oleh karenanya kami mau bersyukur dalam memberi atas berkat yang telah Engkau berikan. Berkati persembahan ini untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk menyimak warta jemaat sebagai berikut. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian warga jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak jemaat untuk saling membantu memberikan sumbangan berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan susu kental manis. Sumbangan saudara dapat diserahkan melalui korsek, wakorsek, atau bisa diserahkan langsung ke gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan donasi baik dalam bentuk uang tunai ataupun natura di atas. Demikian warta ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Renungkanlah bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kehidupan kita menjadi teladan dan kesaksian bagi semua orang. Untuk hormat dan kemuliaannya, Tuhan Yesus sahabat setia, senantiasa memelihara keberadaan kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kita beserta keluarga kita dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dan membawa pemulihan.